Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Keduanya diduga melanggar etik DPR saat ikut dalam unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justice atau KPPJ melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kedua wakil ketua DPR ini diduga melanggar etik DPR karena yang bersangkutan diduga menyampaikan pernyataan yang bersifat menghasut pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. KPPJ menyertakan bukti rekaman video orasi Fahri Hamzah dan Fadlizon pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. Koordinator Advokat KPPJ Vincent Mandropa menyatakan sebagai pimpinan DPR seharusnya Fahri Hamzah dan Fadlizon mengedepankan kepentingan semua golongan masyarakat. Namun dua pimpinan DPR tersebut diduga menyampaikan orasi yang terkesan memanaskan suasana yang bersifat menghasut. Kita melihat ada unsur ini dugaan unsur penghasutan kepada massa, kemudian himbauan untuk makar. Dan memang ini terkesan ditunggangi, ini terkesan ya. Jadi oleh karena itu sebagai wakil rakyat, apalagi pada orasinya dia menyampaikan sebagai pimpinan DPR. Atas tindakan tersebut Fahri Hamzah dan Fadlizon diduga melanggar etik yang harus diproses oleh MKD. Menanggapi laporan yang diduga pelanggaran etik, Fadlizon membantah dirinya dan Fahri Hamzah melanggar etik saat menghadiri aksi damai 4 November. Ya, saya sudah mendengar ada laporan seperti itu. Saya kira ini hal yang biasa saja ya. Tapi saya nyatakan di sini bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, maupun pelanggaran etika yang saya langgar. Begitu juga dengan saudara Fahri Hamzah dan juga sejumlah anggota DPR lain yang hadir di dalam aksi bela Islam pada tanggal 4 November yang lalu. MKD yang bertugas menjaga kehormatan DPR berwenang menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masyarakat. Dugaan pelanggaran etik dapat dibuktikan kalau MKD itu sendiri telah menindaklanjuti laporan dan mengkajinya. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan aktivis himpunan mahasiswa Islam harus siap menjalani proses hukum bila terdapat bukti sebagai provokator kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai organisasi himpunan mahasiswa Islam adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam setiap aksinya. Organisasi yang bertanggung jawab dalam setiap aksinya. Menurut Wapres, HMI kecil kemungkinan melakukan upaya provokatif dalam sebuah demonstrasi massa. Namun bila kepolisian memiliki bukti ada aktivis HMI yang melakukan aksi provokatif dalam demonstrasi massa 4 November lalu, aktivis tersebut harus siap menjalani proses hukum. Terkait adanya anggota HMI yang ditangkap pengadanya demo kemarin, Pak? Iya, kalau ada bukti-bukti yang memberatkan tentu HMI siap diproses. Kalau mau ada bukti-bukti yang betul yang menguatkan itu. Kait dengan sementara itu, keluarga besar HMI mendatangi pimpinan DPR meminta agar mengawal proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. HMI menyerukan penangkapan terhadap Sekjen HMI dan 4 kader HMI lainnya adalah bentuk pengalihan isu dari aksi damai 4 November. Karena itu harapan kita penegak hukum harus bekerja dengan objektif sehingga memenuhi rasa keadilan rakyat. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan bahwa tidak benar HMI sebagai provokator dalam aksi kemarin. Kemudian ada provokasi penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah satu pejabat kepolisian terhadap organisasi himpunan mahasiswa Islam, dan kita sudah mengambil langkah-langkah hukum. Sebelumnya, kemarin sore, alumni HMI juga melaporkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ke Bareskrim Polri atas tuduhan menyampaikan pidato yang diduga menghasut, yang berdampak pada aksi damai 4 November. Kami melaporkan dugaan provokasi yang dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pasalnya 160 KUHP
plus pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menyikapi laporan alumni HMI, Satuan Komunikasi Partai Demokrat melaporkan alumni HMI ke Bareskrim Mabes Polri. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, sejumlah pengurus Partai Demokrat melaporkan alumni Himpunan Mahasiswa Islam ke Bareskrim Mabes Polri. HMI dilaporkan atas tudingan provokasi pada aksi damai 4 November. Pengurus Partai Demokrat yang datang ke Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat diwakili oleh Didi Irawadi Syamsuddin dan Imelda Sari. Alumni HMI dilaporkan atas tudingan pidato SBY pada 2 November di Cikeas terkait dengan aksi damai yang dilakukan organisasi massa. Sebelumnya alumni HMI melaporkan SBY ke Bareskrim Mabes Polri karena pidato SBY yang dinilai menghasut. PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono memutuskan akan melanjutkan lelang Didi 14 proyek Pemprov DKI Jakarta. Informasi selengkapnya sudah kami rangkai bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top. PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono mengatakan bahwa lelang Didi 14 proyek diputuskan akan dilanjutkan. Kepastian kelanjutan lelang Didi 14 proyek Pemprov DKI ini setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI. Kementerian Sosial meluncurkan program I-Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama atau Warung Kube di Curug, Kota Serang, Banten. Melalui I-Warung Kube, para penerima bantuan sosial diharapkan terhindar dari praktek pungutan liar. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan I-Warung menjadi kanalisasi bagi penerima bantuan sosial. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi mendatangi Sekolah Dasar 1 Buni Gelis, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang terbakar 5 bulan lalu. Melihat kondisi siswa yang selama 5 bulan ini belajar di tenda darurat, Muhadjir menjanjikan segera merenovasi gedung sekolah tersebut. Puluhan rumah warga di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Angin yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Ketua KPUD Kabupaten Banjar berinisial AF tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2015 tidak menghadiri pemeriksaan di Kejari Kabupaten Banjar. Kasipitsus Kejari Banjar Budi Muhlis mengatakan tersangka tidak bisa hadir karena sakit. Pemeriksaan terhadap tersangka akan kembali digelar pekan depan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama kepolisian kembali menyegel lahan milik Rohadi, Indramayu, Jawa Barat. Lahan yang disegel petugas berada di belakang Rumah Sakit Teresa Cikedung, Indramayu, dan sudah terlebih dulu disegel KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Petugas Bea Cukai Merak Banten bersama Polda Banten menggagalkan upaya penyelundupan sejumlah barang, termasuk motor gede dan ribuan botol miras dari Singapura di Pelabuhan Indah Kiat, Merak Banten. Petugas mengamankan 8 unit motor Harley Davidson, 6.000 botol miras, tekstil, serta ribuan laptop. Kepala Seksi Bidang Pelayanan Pelabuhan Syah Bandar Kota Makassar melakukan sidak kepada seluruh ruang pelayanan pengurusan izin berlayar. Sidak dilakukan untuk mencegah aksi pungli di badan kantor Pelabuhan Syah Bandar Kota Makassar. Dalam sidak, petugas terlihat kewalahan melayani para pelaut karena banyaknya pemohon yang datang melakukan pengurusan. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, Satpol PP, dan nelayan membakar puluhan kapal timah milik penambang ilegal di kawasan Sungai Perimping, Kepulauan Bangka Belitung. Diduga beroperasinya tambang ilegal mengakibatkan rusaknya hutan bakau atau hutan konservasi. Selain itu, petugas juga menyita puluhan mesin milik penambang ilegal yang beroperasi di hutan bakau atau hutan konservasi. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan pesan kebangsaan di hadapan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. JK mendorong perilaku kreatif pemuda bukan untuk aksi anarkis, melainkan untuk membangun bangsa.
Yusuf Kala yang menjadi pembicara utama dalam Kongres Kami menyatakan gerakan pemuda Islam dapat menunjukkan kreativitasnya dalam membangun bangsa. Menurutnya kekuatan Indonesia saat ini bukan hanya dari kekayaan alam, tapi dari pemikiran dan inovasi berbagai elemen masyarakat. Untuk itu menghadapi permasalahan negara bukan dengan menjatuhkan pemerintahan, tapi justru berpartisipasi menyumbang pemikiran, ide dan prestasi yang membanggakan. Sama dengan bangsa yang makmur dan adil, dan makmur. Langkah-langkah seperti itu hanyalah dapat kita laksanakan dan kombinasi kemampuan kekayaan kita yang kita miliki alam ini, Indonesia ini, dengan pikiran inovatif dan kreatif daripada para masyarakatnya, bangsanya, dan juga tentu generasi mudanya. Jangan berpikir pikirannya kadang-kadang bagus, tapi kalau pikirannya hanya bagaimana jatuhnya pemerintahan, jangan dicari.